salah seorang sahabat Nabi. Ia merupakan mantan budak dari Habasyah. Ia tak hanya dikenal sebagai sahabat, tetapi ia juga dikenal sebagai muadzin pertama yang diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengumandangkan azan saat hukum syariat azan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia adalah Sayyidina Bilal bin Rabah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, Sayyidina Bilal bin Rabah merupakan salah satu sahabat yang sangat bersedih dengan meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kecintaannya yang sangat mendalam, Sayyidina Bilal meminta izin kepada Abu Bakar As-Siddiq untuk tak lagi mengumandangkan adzan. Suatu ketika Sayyidina Bilal mendatangi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ia berkata, "Wahai Khalifah, aku minta izin. Tolong izinkan aku untuk tidak azan lagi." Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Wahai Bilal, aku tidak akan menurunkan orang yang telah diangkat Rasulullah." Sayyidina Bilal kembali mengulangi kalimatnya dan meminta tolong diizinkan agar tak lagi adzan. Lalu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan tegas menjawab, "Tidak, kecuali jika Bilal bin Rabah memiliki alasan." Kemudian Bilal bin Rabah menyampaikan alasan itu dengan berderai air mata, sembari melihat ke arah menara dan melihat ke kubur Rasulullah yang dulunya adalah kamar Rasulullah. Sayyidina Bilal berkata, "Wahai Abu Bakar, kebiasaanku dulu waktu Nabi Muhammad SAW hidup adalah sebelum waktu aku membangunkan Nabi Muhammad, aku datang ke tempat Nabi Muhammad dan aku berkata, 'Ya Rasulullah, waktunya sholat.' Dan kadang Nabi Muhammad yang datang ke tempatku lalu berkata, 'Ya Bilal, waktunya sholat.' Kemudian setelah itu aku bersama Nabi Muhammad mendekat ke menara dan aku naik. Nabi Muhammad melihatku. Lalu aku menghadap ke kiblat. Sebelum adzan aku menoleh kepada Nabi Muhammad yang di tempat itu, kemudian aku melakukan adzan. Dan setelah itu aku turun disambut Rasulullah. Dan itu aku lakukan sehari 5 kali dan berulang-ulang. Sehingga sungguh suasana keadaan itu mengingatkanku kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga aku tidak mampu lagi melakukan adzan, wahai Abu Bakar." Abu Bakar ketika itu menitikkan air mata, lalu mengizinkan Bilal atas permintaannya tersebut. Tak lama Bilal memutuskan pergi ke negeri Syam selama beberapa bulan. Hingga suatu ketika Bilal bin Rabah bermimpi bertemu Rasulullah. Dalam mimpi itu Rasulullah menegur Bilal dengan berkata, "Wahai Bilal, alangkah kerasnya hatimu. Engkau lama tidak berkunjung, wahai Bilal. Engkau lama tidak mengunjungiku, wahai Bilal." Saat itu Bilal terbangun dan menangis dengan keras dan sejadi-jadinya, serta membuat keluarganya ketakutan. Dan Bilal hanya bisa berkata, "Sungguh aku saat ini merasakan takut yang sangat. Dan aku tidak pernah takut seperti saat ini. Aku bermimpi bertemu Rasulullah dan ditegur lantaran lama tak kunjung kepada Rasulullah. Aku takut ditinggal Rasulullah." Lalu keluarga Sayyidina Bilal mengatakan,
jika saat ini memang waktunya Bilal berziarah ke Rasulullah. Saat itu Sayyidina Bilal pergi dengan menunggang kuda menuju Madinah. Dia menuju kubur Rasulullah dengan perjalanan yang tak kenal lelah dan tak mau istirahat untuk segera sampai ke Madinah. Saat sudah sampai di Madinah, air mata Sayyidina Bilal pun tak kuasa mengucur ketika melihat bukit demi bukit yang ia lewati. Karena bukit-bukit itu adalah saksi perjalanan yang pernah ia lalui bersama Rasulullah. Sayyidina Bilal terus berjalan dengan tetesan air mata. Tangis semakin kuat dan tak terlihat baginya bangunan di Madinah kecuali Rasulullah. Kenangan indah bersama Rasulullah terasa sangat kuat dalam ingatannya. Berjalanlah Sayyidina Bilal menuju kubur Rasulullah, lalu tertunduk dengan mengucapkan salam dengan suara yang serak. Dengan suara lirih dia mengucapkan salam pada kubur Rasulullah. Bilal tertunduk di hadapan kubur Rasulullah dengan derai air mata, dan tak lama ada yang memegangnya dari belakang. Pria itu adalah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn al-Khattab. Bilal lalu berdiri dan ditegur oleh Abu Bakar. "Wahai Bilal, engkau menangis dan tangismu tak seperti biasa." Lalu Bilal berkata, "Wahai Khalifah, sungguh kali ini aku merasa takut yang sangat. Aku merasakan takut ditinggal Rasulullah. Aku bermimpi bertemu Rasulullah. Rasulullah pun menegurku. Sungguh aku takut ditinggal Rasulullah." Kemudian Abu Bakar menghibur Bilal dengan berkata, "Wahai Bilal, ketahuilah, air mata yang pernah menangis karena rindu Rasulullah tidak akan ditinggal oleh Rasulullah. Dan engkau adalah orang yang tak akan ditinggal oleh Rasulullah." Abu Bakar membenarkan dan Bilal lega serta merangkul Abu Bakar. Air mata Bilal reda dan keduanya kembali melakukan percakapan. Lalu Abu Bakar meminta Bilal kembali azan, dan saat mendapat tawaran dan Bilal menoleh ke menara dan melihat kembali ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, air mata yang berhenti itu berderai kembali sembari berkata, "Tidak wahai Abu Bakar, tidak wahai Umar, aku masih belum kuat." Tak lama kemudian ada dua anak kecil datang pada Bilal dengan memegang tangan kanan dan kirinya. Seorang anak yang memegang tangan kirinya berkata, "Hai tukang adzan kakekku." Hal itu membuat Bilal kaget, dan setelah ia lihat kedua anak kecil yang tengah memegang tangan kanan dan kirinya adalah Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Sayyidina Bilal benar-benar kaget dan mengangkat tangan. "Ya Allah, terima kasih. Aku rindu kepada kekasihmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan telah engkau kirimkan kepadaku orang yang sangat dikasihi kekasihmu Nabi Muhammad." Kemudian Sayyidina Bilal menghadap pada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Diberdirikan keduanya dan melihat wajah dan kaki keduanya. Karena wajah Sayyidina Hasan sangat mirip dengan Nabi Muhammad dan kaki Sayyidina Husain mirip dengan kaki Nabi Muhammad. Dua anak kecil itu dipeluk dengan derai air mata yang sangat deras dari pelupuk mata Sayyidina Bilal bin Rabah. Lalu Sayyidina Bilal berkata, "Ya Rasulullah, sungguh bau keringatmu aku temukan di cucumu ya Rasulullah." Tak lama kemudian Sayyidina Hasan dan Husain berkata bahwa keduanya kangen dengan suara adzan Sayyidina Bilal. Sayyidina Bilal merasa bingung dan menoleh kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Keduanya pun meminta Sayyidina Bilal melakukannya. Kemudian Sayyidina Bilal menoleh kepada keduanya dan tak menolak permintaan kedua cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Lalu ditentukan waktu azan dan Sayyidina Bilal
mulai azan waktu subuh. Kemudian berdirilah Sayyidina Bilal, orang yang memancar dengan kecintaan Rasulullah, dan berdiri di tempat yang biasa. Suasana itu kembali mengingatkan suasana ketika Rasulullah masih hidup. Kenangan itu kembali pada ingatan banyak orang yang datang ke masjid. Semua orang menangis. Sayyidina Bilal pun masih menangis dengan sejadi-jadinya. Tidak ada tangis di Madinah lebih dahsyat dibanding saat Sayyidina Bilal mengumandangkan adzan pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Bilal ketika itu memulai adzan. Berbarengan dengan suara Bilal, terdengar suara tangis dari para jemaah yang datang sembari menjawab adzan. Banyak pula yang berjatuhan pingsan. Orang-orang yang berada di luar masjid pun bergegas menuju masjid begitu mendengar suara Sayyidina Bilal. Lalu mereka berkata, "Apakah Rasulullah dibangkitkan kembali?" Lalu dijawab, "Tidak." Kalimat "apakah Rasulullah dibangkitkan kembali" itu keluar karena ketika ada Sayyidina Bilal, Rasulullah selalu ada di sana. Kenangan terkuak kembali, hingga air mata pun menitik di mana-mana. Para jemaah bercucuran. Sahabat-sahabat Nabi di Madinah ingat kenangan-kenangan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Sampailah pada kalimat Muhammad. Suara Bilal hilang dan dia terjatuh lantaran pingsan. Sayyidina Bilal kemudian meminta agar adzannya dilanjutkan oleh orang lain. Kecintaan yang luar biasa ditunjukkan oleh kaum muslimin pada saat itu. Kerinduan yang begitu menggebu tampak pada saat itu. Keadaan yang mulanya hening berubah seketika menjadi tangisan bertaburan di mana-mana. Hingga dalam suatu kisah disebutkan bahwa tidak pernah terjadi tangis yang sedahsyat peristiwa saat itu di Madinah hingga saat ini.